Memang para ulama membagi suap menjadi dua, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm. Yang pertama adalah suap untuk merampas hak. Yang kedua adalah suap untuk mengambil hak. Maka dua suap ini punya status yang berbeda. Jika suap itu adalah untuk merampas hak, maka suap ini hukumnya haram. Ini suap ini hukumnya haram. Tetapi jika suap tersebut adalah untuk mengambil hak, maka suap itu boleh. Kata Imam Ibnu Hazm. Lalu apa bedanya? Kalau untuk merampas hak, saya kasih contoh. Ada orang lamar kerja. Biar diterima, maka dia memberi suap supaya diterima. Maka pada saat itu dengan membayar suap, dia diterima. Konsekuensinya menggeser orang lain yang sebenarnya ketika ujian orang lain itu bisa tidak diterima. Kenapa? Karena ada yang main curang dengan cara memberi suap. Maka sungguh suap semacam ini adalah merampas hak. Maka ini hukumnya adalah haram. Ini sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi, bahwa pemberi suap, penerima suap di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda, ada orang yang sebenarnya dia sudah mengikuti ujian, dan ternyata pun ujiannya lolos. Mengikuti seleksi, seleksinya juga lolos. Begitu mengikuti praktek, prakteknya juga lolos. Tetapi ternyata pas wawancara terganjal oknum. Bapak, Mas, ini ujian Anda bagus. Kemarin tes psikolog lolos, tes tertulis lolos, tes praktek lolos. Tapi mohon maaf, aturan di sini, kalau Anda mau kerja, Anda harus ngasih ke kami. Ternyata kemudian orangnya bilang, saya mau ngasih tapi saya minta kwitansi. Oh mohon maaf, enggak bisa, enggak bisa. Jadi ini ngasih uang tanpa kwitansi, enggak bisa. Kalau Anda pengen diterima, ya silahkan bayar 100 juta. Kalau tidak, ya nilai Anda saya tuker dengan orang lain yang mau bayar. Maka ini namanya ketika membayar suap dalam rangka mengambil hak. Karena aslinya secara skill, secara kemampuan, secara teori dan praktek dia lulus, terpenuhi syarat. Hanya saja ada oknum, yang oknum ini memainkan peran memeras calon pegawai. Maka dalam hal ini sesungguhnya jika oknum ini tidak ada, sebenarnya dia lolos meskipun tanpa menyuap. Maka nyuap dalam masalah ini namanya mengambil hak. Dan itu kata Imam Ibnu Hazm, suap jenis ini boleh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi suap pada umumnya kan tidak gitu. Suap pada umumnya adalah untuk pelicin, untuk memuluskan jalannya apa yang dia inginkan. Maka ini jelas suap yang diharamkan. Jarang-jarang ada suap untuk mengambil hak. Pada umumnya suap adalah merampas hak, dan itu hukumnya haram.